Pak Firmandi sebagai kurator. Tema runway Pak Firman, izin bertanya, ini pameran Paradok 2 ini ada kemungkinan nggak konsep ke depan tuh bayangan perupa Jakarta itu menemukan hal-hal apa yang bisa diangkat dalam Paradok ketiga gitu? Gimana kira-kira menurut Pak Firman? Ya, tentu saya tidak bisa berprediksi, kan saya bukan ahli nujum. Kurator sebetulnya bekerjanya berdasarkan apa yang ada, lalu dilakukan pembacaan. Sebenarnya cara kerjanya seperti itu. Jadi bukan meramalkan apa yang akan terjadi. Pasti tidak seperti itu cara bekerja kurator seni. Jadi apa yang ada inilah nanti kita catat, kita dokumentasikan, lalu kita ceritakan. Mungkin nanti kalau dibaca pada kata pengantar kuratoria di katalog itu lengkap tuh. Semua karya saya kasih rujukan supaya semua mencoba melakukan senimannya sendiri, kan dapat insight juga kan. Oh, karya saya didekatin dengan teori yang ini, karya saya didekatin dengan teori yang ini. Semua saya jadikan satu persatu, saya tuliskan. Kemudian kalau kita lihat ya bahwa di Jakarta ini sebenarnya komunitas banyak ya. Ada Peruja, ada Aspen, Asosiasi Pelukis Nusantara, ada juga kelompok segitiga, ada kelompok gerak. Komunitas-komunitas ini bisa mempengaruhi kondisi di Jakarta nggak? Terutama maksudnya pergerakan, imajinasi, intuisi, konsep-konsep pemikiran yang ada di Jakarta untuk ke depan. Kalau kita lihat misalnya mazhab ya, perkembangan seni rupa ada mazhab Bandung, mazhab Jogja. Jakarta sepertinya tidak menemukan titik mazhab. Saya tidak percaya mazhab lagi sebetulnya, karena semenjak seni rupa kontemporer sudah merasuk semua kehidupan seniman kota besar, maka masing-masing orang berkreasi menurut pandangannya masing-masing. Jadi tidak bisa lagi perkelompokan besar. Apalagi dunia pluralisme sudah begitu berkembang, dunia urban begitu berkembang, teknologi begitu berkembang. Saya kok nggak percaya ada mazhab yang bisa mempengaruhi masyarakat. Apa yang bisa dipengaruhi di masyarakat pasti sepenuhnya di senimannya, bukan di kelompok lagi. Gerakan kesenian bisa kita lihat apakah masih ada yang bisa mempengaruhi masyarakat. Justru gerakan teknologi komunikasi yang sekarang TikTok, ya kan, Instagram yang bisa mempengaruhi masyarakat kan. Nah, dan itu juga produk budaya. Jadi Paradok ini kemungkinan ke depan itu bisa untuk lebih apa ya dalam pergerakan seni rupa ada titik ini nggak titik-titik mungkin pencarian atau apa, terutama untuk melihat aura-aura di Jakarta ya, kondisi-kondisi psikologi segala macam ya, untuk merespon situasional Jakarta gitu, yang perubahannya begitu cepat ya di Jakarta ini, baik perubahan fisik, mental segala macam. Artinya perubahan di Jakarta ini bisa bisa memvisualisasikan ke sana sehingga aura Jakarta bisa dilihat dari sisi visual seni rupanya gitu. Nah, sebagai media kontemplasi. Pertanyaan yang tidak mudah dijawab. Sebetulnya kan kota besar dengan hiruk pikuk yang cepat sekali, dengan perubahan yang cepat sekali, tidak satu orang pun bisa menduga. Itu mesti kita lihat sebagai sebuah realitas. Sehingga seniman bagaimanapun bentuk karya seninya pasti tidak bisa merubah keadaan. Yang terjadi kan sebetulnya bagaimana kesungguhan atau ketekunan seniman melakukan sesuatu dengan topik tertentu, dia setia nggak dengan topik itu, mau memperdalam nggak topik itu. Seperti karya Anda ngomongin air dengan visual seperti ini, bagaimana Anda mau ngomong air dalam arti yang seutuhnya dengan kehidupan nyata. Jadi bukan lagi persoalan orang mempengaruhi orang lain. Orang akan terpengaruh kalau memang dia merasa itu butuh. Ya kayak kita pergi ke sebuah tempat, kita bukan karena ada orang datang karena promosi, tapi ada orang datang karena memang butuh tempat itu. Nah, keberagaman semacam itu atau narasi semacam itu sudah biasa di dunia kontemporer.
Jadi nggak bisa lagi orang menghegemoni sebuah realitas. Oke. Saya sih begitu. Oke, kalau kita lihat misalnya kayak seperti di Jogja yaitu pertumbuhan seni rupa sangat dahsyat. Kalau kita lihat di Jakarta gimana menurut pandangan Pak Firman? Saya nggak tahu tuh apakah dahsyat yang di Jogja itu karena karya seninya atau karena organisasinya. Ya misalnya seperti ada Art Jog ya, kuratornya tahun lalu misalnya semacam kayak lebaran seni rupa sampai muncul ide seperti itu ya. Itu kan momen, itu organisasinya kan, mengorganisasikan, bukan senimannya, itu organisatorisnya, manajemen seninya yang berkembang. Ya artinya di Jogja sampai terjadi kok ada istilah lebaran seni rupa. Nah di Jakarta ini titik pencerahan untuk Berarti seniman Jakarta harus berpikir dong bagaimana membuat Jakarta punya momen seperti orang ke Jogja lebaran Jakarta, lebaran Jogja, lebaran seni gitu. Itu sebenarnya di senimannya bagaimana merancang. Itu kan berarti sudah masuk ke dalam persoalan manajemen seninya, bukan ke karya saja. Karya kan sama aja, di sana juga orang bikin lukisan, di sana juga orang bikin patung. Soalnya kan di manajemen. Bagaimana menggali sebuah momen. Kayak bagaimana, kenapa orang pergi ke Bali yang ada pantai, kenapa orang nggak pergi ke Ancol yang juga ada pantai? Sama kan? Oke, kira-kira Pak Firman punya pandangan nggak untuk berupa Jakarta ini ke depan bagaimana? Sebenarnya di kebijaksanaan pemerintah, apa strategi kalau kita berharap lebih besar, apa strategi kebudayaan Pemda Jakarta? Oh jadi tidak diserahkan ke Parsiman begitu saja ya? Harus. Seniman kan cuma bagian pelaku, bukan bagian yang melakukan kebijakan kan. Makanya tim, kamu sebagai seniman, Tama Ismail Marzuki berubah jadi seperti ini, kamu bisa berbuat apa? Ikut aja kan? Yang berubah itu siapa? Pemerintah. Oke, terima kasih Pak Firman atas komentarnya dan pameran pada waktu ini. Terima kasih Pak Firman ya. Sama-sama. Ya, oke, selamat sore.